Assalamualaikum Bu Armi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ai. Sehat Bu Armi? Alhamdulillah sehat Bu Ai. Bu Ai gimana hari ini? Apakah ada sehat Bu Ai? Alhamdulillah sehat juga Bu Armi. Ya Bu Armi, saya lihat Bu Armi agak kebingungan gitu dengan dari tatapan mata Bu Armi, gestur Bu Armi. Ada apa sebenarnya Bu Armi? Ini kita kan baru ketemu ini. Ada apa Iya, sebenarnya? iya Bu Ai agak sedikit cemas nih Bu Ai. Maklum sekarang kan kita baru minggu kedua di tahun ajaran baru, di kelas baru menghadapi siswa baru pula gitu kan. Jadi agak sedikit ada kecemasan Bu Ai. Jadi sekarang kita kan seperti kata Bu Armi tadi tahun ajaran baru ya, jadi Iya, anak-anak baru masuk. Kemudian Bu Armi memiliki kecemasan akan hal ini gitu, akan tahun iya. ajaran baru ini. Apa yang menyebabkan kecemasan pada diri Bu Armi mengenai tahun ajaran baru ini Bu Armi? Ini Bu Ai, sekarang kan saya sebagai wali kelas 6. Mm-mm. Jadi saya punya siswa Bu Ai yang sebelumnya di kelas 5. Saya perhatikan ketika dia masih di kelas 5, dia sering keluar kelas Bu Ai. Paling-paling di dalam kelas itu nyamannya hanya 10 menit atau 5 menit. Anak tersebut sudah minta izin keluar Bu Ai. Hmm. Jadi nggak tahu apa alasannya, pokoknya dia keluar aja gitu. Jadi sekarang di kelas 6, saya bingung Mm-mm. juga menghadapi anak ini. Jangan-jangan nanti sikap kelas 5-nya terbawa di kelas 6. Nah, bagaimana seandainya bagaimana solusinya supaya anak tersebut betah di dalam kelas Bu Ai? Oh, jadi Bu Armi melihat ada seorang anak di kelas 5 karena sekarang kan Bu Armi jadi wali kelas 6. Jadi Iya, ternyata ada seorang anak di kelas 5 itu yang sering keluar masuk gitu ya Bu Armi. Jadi iya, tidak fokus dalam belajar gitu. iya Jadi Bu Bu Ai. Armi cemas nanti kalau di kelas 6 dia juga seperti itu, bagaimana harusnya Bu Armi bersikap. Iya. Eh, Sebenarnya apa rencana Bu Armi untuk mengetahui kenapa sih anak itu bisa keluar masuk, tidak fokus? Bagaimana cara Bu Armi mengetahuinya gitu? Apa rencana Bu Armi? Rencananya dalam minggu kemarin kita kan belum ada tatap muka yang apa nih Bu Ai, karena kita masih kegiatan MPLS. Nah, tadi itu sudah mulai Bu Ai, Ya. saya apa, saya sudah mulai tatap muka dengan anak tersebut, secara langsung. Tetapi rencananya besok saya akan panggil siswa tersebut, dan akan menanyakan apa alasannya kok seperti itu dia bersikap itu gitu, agar di kelas 6 nanti tidak seperti itu lagi gitu, tidak sering keluar dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ah, oh, jadi Bu Anmi sudah kemarin itu karena masih awal pembelajaran, jadi masih MPLS. Jadi Ya, sekarang sudah mulai belajar dengan aktif ya Bu Armi. Jadi sudah. Bu Armi sudah memanggil ya, sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan kenapa dia seperti itu supaya tidak terjadi masalah. Ada Ya, lagi rencana Bu Armi yang akan Bu Armi lakukan untuk anak tersebut supaya dia tidak menjadi masalah nanti di kelas Bu Armi? rencananya nanti tadi kan sudah dipanggil, sudah curhat Bu Ai, Yang sudah sudah curhat ya. curhat. Mm-mm. Katanya besok akan didalami lagi nanti Bu Ai, tapi tadi sudah dipanggil dan sudah ditanya secara apa? Katanya kenapa kamu sering keluar kelas sebelumnya di kelas 5? Katanya saya bosan Bu belajar, malas belajar Bu katanya. Jadi Bu Armi sudah tahu kalau dia itu seperti itu di kelas 5 itu karena dia bosan gitu di kelas Iya. gitu. Jadi Mhm. ke depannya apa rencana Bu Armi supaya anak yang bermasalah ini tidak bosan atau dia tidak supaya dia tidak bosan dan supaya dia fokus seperti kata Bu Armi tadi dalam belajar. Gimana Bu Armi? Ya Bu Ai, eee, selain dari bertanya kepada anak tersebut, rencananya saya akan berkonsultasi dengan guru kelas 5 Bu Ai, menanyakan bagaimana sikap dari anak tersebut dan Mm-mm. alasannya, kok seperti itu dia di kelas 5 dulu, supaya tidak terulang lagi di kelas 6. Kalau seandainya dia bosan belajar, nah di Mm-mm. kelas 6 nanti,
kita ciptakanlah pembelajaran yang tidak membosankan, gitu contohnya. Saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 5, kemudian juga atau mungkin jangan-jangan anak tersebut punya masalah di rumah. Ya. Kalau seandainya punya masalah di rumah, atau, dia sering kena marah oleh orang tuanya di rumah misalnya, saya akan berkonsultasi dengan orang tuanya, menanyakan kondisi dan situasi dari anak tersebut, agar, apa namanya, kita dapat, informasi mengenai perkembangan dari anak kita. Baik Bu Armi, jadi Bu Armi sudah ada rencana untuk berkolaborasi dengan wali kelas 5, Iya, kemudian juga dengan orang tua dari anak ini. iya. Kemudian apa komitmen Bu Armi dengan sudah melakukan rencana ini nantinya gitu? Eee, Yang diharapkan apa? Tentunya, semua rencana ini, tentunya bisa terlaksana dengan baik. Mhm. Saya juga butuh bantuan dari rekan kerja dan juga kepala sekolah akan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah, pembelajaran dan juga sikap dari anak kita tersebut, agar anak tersebut tidak, mengulangi sikap yang demikian lagi di kelas 6, Bu Ai. Iya, baik Bu Armi. Bu Armi akan memfikirkan rencana Bu Armi ini. Kapan Bu Armi akan melakukan rencana yang sudah Bu Armi sampaikan ini berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian dengan orang tua. Mungkin ada rencana nanti akan memanggil orang tua. Kapan Iya. rencana ini akan Bu Armi laksanakan? Baik Bu Ai, rencananya untuk, mengadakan konsultasi dengan guru kelas 5 besok rencananya guru kelas 5 besok kebetulan ada jam kosong nanti saya akan konsultasi dengan guru kelas 5 Bu Ai. Sementara dengan orang tua murid nanti kami akan mengadakan rapat pengurus dan juga anggota di paguyuban kelas. Mungkin pada saat itu saya akan bisa langsung berkonsultasi dengan orang tuanya, menanyakan, mencari informasi mengenai perkembangan dari anak tersebut, Bu Ai. Baik Bu Armi, jadi sudah jelas apa yang akan Bu Armi lakukan dan waktunya juga sudah jelas. Bu Armi, ada lagi yang akan kita bicarakan Bu Armi? Eh, Mungkin cukup Bu Ai, karena setelah ini saya ada jam mengajar Bu Ai. Terima kasih yang sudah memberikan pencerahan bagi saya. Berarti saya agak sekarang sudah tidak cemas lagi Bu Ai karena sudah ada dan sudah tahu apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah dari anak tersebut. Sehingga di kelas 6 saya bisa menghadapi siswa saya dengan senang tanpa ada lagi kecemasan Bu Ai. Baik Bu Armi, terima kasih juga Bu Armi sudah mau berbincang dengan saya, dan mungkin di lain kesempatan saya juga akan menemui Bu Armi mungkin atau menelpon Bu Armi, mungkin saya juga ada masalah gitu kan tentang pembelajaran di sekolah saya. Sama-sama kita selesaikan masalah kita ya Bu Armi. Ya Terima Bu kasih Bu Ai. Armi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengajar kembali Bu Armi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ai. Gimana udah selesai? Siang Ibu Armi. Selamat siang, Bu Ira. Bagaimana kabarnya, Bu Ira? Um, Apakah ada yang bisa baik dibantu ya. hari ini? Iya Bu Armi, sebenarnya saya ada sedikit permasalahan di kelas Bu Armi. Memangnya permasalahan Bu Ira, berarti sekarang kita berbincang-bincang tentang permasalahan yang Ibu Ira alami, begitu. Iya Ibu, mohon bantuannya ya Ibu. Oke, mudah-mudahan dalam perbincangan kita hari ini kita akan mendapatkan solusi dari masalah yang Bu Ira alami. Memangnya apa yang Ibu Ira rasakan pada saat ini? Baik Ibu, tahun ajaran baru kan sudah mulai Ibu. Jadi alhamdulillah saya diamanahkan kembali mengajar kelas 5. Tapi Ya. ternyata setelah saya lakukan tes diagnostik awal, khususnya untuk membaca ya Ibu ya, ada salah satu murid saya yang masih kurang bisa membaca Ibu. Kalau kita perhatikan cara membacanya itu kayak anak yang fase A Ibu, kayak anak yang kelas 1 atau kelas 2 gitu Ibu. Berarti masalah Bu Ira hari ini di awal semester ini ada anak Bu Ira yang belum lancar membaca, begitu Bu Ira? Kira-kira Betul berapa Ibu. orang yang belum lancar membaca di kelas 5 Bu Ira?
Kemarin berdasarkan hasil tes, alhamdulillah cuma satu orang itu saja, Ibu. Ini belum pemahaman ya, Ibu. Ini baru membaca secara lancar saja, Ibu. Itu satu orang, Ibu. Oh gitu, berarti ada satu orang yang belum lancar membaca. Kira-kira Iya, Ibu iya. Ira sudah mengetahui apa penyebab siswa tersebut belum lancar membaca di kelas 5? Apakah sudah ada Ibu Ira tanya ke keluarga atau ke guru kelas sebelumnya mungkin? Oh, kemarin saya baru bertanya sama guru yang sebelumnya saja, Ibu, yaitu guru kelas 4. Jadi ternyata kata beliau, memang, anak tersebut, memang kurang bisa membaca, alasannya adalah dia itu kalau diminta untuk latihan membaca itu agak malas, Ibu, Oh gitu, berarti kurang latihan. Berarti kurang sebelumnya latihan. sebelumnya di kelas 4 berarti anak yang tidak lancar ini karena dia kurang latihan. Terus Iya. apakah ada penyebab lain selain kurang latihan atau mungkin ada dikatakan apa namanya lambat belajar atau gimana menurut Bu Ira? Kalau menurut saya yang baru saya ketahui, yang pertama itu, karena kurang latihan itu dari kelas 4. Lalu kemudian kemarin sempat juga saya tanya jawab dengan dia, "Kenapa kamu belum juga bisa membaca, Nak?" Saya lakukan wawancara secara singkat, ternyata kata dia, "Saya, agak, apa Bu, kesulitan membedakan huruf," katanya, khususnya misalnya antara B dan D, lalu kemudian kayak eja huruf yang NG itu Bu, sama NY, NG, nah itu agak susah dia Ibu, gitu. Oh gitu. Berarti selain kurang latihan pada kelas sebelumnya, berarti anak tersebut belum bisa atau kurang bisa membedakan huruf. Nah, Mhm. sekarang di kelas 5, apa rencana Bu Ira agar anak tersebut tetap bisa belajar di kelas 5 bersama dengan Mmm. temannya dan bisa mengikuti nanti pembelajaran dengan teman-temannya? Oke, baik Ibu, nanti rencananya yang pertama saya akan memberikan latihan tambahan juga seperti yang dilakukan, Ibu yang kelas 4 tersebut, nanti rencananya saya mau memberikan, tambahan me meng apa nama, tambahan belajar untuk membaca itu di pagi hari Ibu, menjelang berbaris di halaman agak one day one sentence, satu hari satu kalimat saja gitu mungkin Ibu. Lalu Oke. kemudian yang kedua, itu mungkin saya akan coba berkolaborasi juga dengan orang tua beliau orang tua anak tersebut, saya akan, Ya. manggil, orang tua anak tersebut, lalu mengajak orang tua tersebut juga untuk melatih anaknya di rumah gitu, Ibu. Lalu saya juga akan, apa namanya, saya juga akan mencoba berkolaborasi dengan teman rekan sejawat dan juga ibu kepala sekolah. Mungkin itu saja, Ibu. Baik Bu Ira, berarti Bu Ira untuk mengatasi siswa yang kurang lancar membaca di kelas 5, Bu Ira akan melaksanakan latihan tambahan atau pembimbingan tambahan yang dilaksanakan mungkin pada pagi hari dengan cara one day one sentence. Seperti begitu Bu Ira. Mhm. Kemudian Iya juga betul, Ibu. berkolaborasi dengan orang tua murid, kemudian juga dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah tentang kemajuan belajar siswa tersebut. Selain itu, apakah ada rencana lain, Bu Ira? Eee, Mungkin itu saja dulu, Bu. Mudah-mudahan saja nanti rencana yang ini berhasil. Nanti kalau seandainya masih kurang, nanti kita tambah lagi, Bu. Baik, Bu Ira. Berarti Bu Ira sudah punya rencana untuk menghadapi masalah yang Bu Ira alami pada saat ini. Nah, kalau boleh tahu, Iya, kapan rencana alhamdulillah. ini dimulai dilaksanakan Bu Ira? Misalnya nih, latihan tambahan nih, kapan akan dimulai? Insya Allah. Mm-mm. Insya Allah langsung hari besok, Ibu, akan saya laksanakan besok pagi, insya Allah, Ibu. Nah, untuk Nah, membantu lalu ya, untuk menghubungi orang tuanya, itu sudah saya lakukan setelah saya mengetahui hasil dari tes diagnostik awal ini, Ibu. Jadi tadi kebetulan langsung saya hubungi gitu, Ibu. iya. Berarti tadi Bu Ira sudah menghubungi orang tua tersebut. Bagaimana tanggapan orang tuanya Bu Ira?
Apakah Tadi ada kata respon beliau, positif? insya Allah ini Bu, nanti akan bersama-sama membimbing anaknya gitu. Karena anaknya udah kelas 5, karena mau naik kelas 6. Jadi dulu juga kalau belum bisa membaca katanya. Seperti itu Baik. Ibu. Baik, sepertinya Bu Ira sudah punya rencana untuk mengatasi masalah yang Bu Ira alami. Kemudian apakah ada komitmen dari Bu Ira sendiri terhadap anak tersebut supaya anak tersebut bisa Iya lancar? Ibu. Ya, saya berkomitmen pada diri saya bahwa saya akan membuat anak tersebut membaca dengan lancar di kelas 5 ini, Bu. Jadi nanti pas di kelas 6 dia sudah siap untuk lancar membaca dan apa namanya dan tidak terbata-bata lagi untuk membaca gitu, Bu. Terima Baik, kasih. apakah ada yang membantu untuk melaksanakan semua rencana Bu Ira ini agar Ada masalah Bu Ira dapat terselesaikan dengan baik, Bu Ira? Ada Bu, itu yang saya bilang tadi, saya akan berkolaborasi dengan orang tua, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah, Ibu. Baik, terima kasih Bu Ira. Iya, Apakah sama-sama. ada lagi yang ingin Bu Ira perbincangkan pada hari ini? Mungkin untuk saat ini itu saja yang mau saya sampaikan sama Ibu, nanti kalau ada lagi saya akan menemui Ibu kembali ya, Ibu. Iya, Semoga Ibu terima tidak kasih bosan Bu Ira. saya. Iya, terima kasih Bu Iya, Ira. Saya senang iya sekali sama-sama Ibu. berbicara dengan Bu Ira, saling curhat. Kita semua ini punya masalah ya Bu Ira ya. Iya, Tidak saja Bu sama-sama Ira, Ibu. mungkin saya pribadi juga Hmm, memiliki masalah. Nah, kapan-kapan nanti kita akan berbincang-bincang lagi mengenai mm-mm. kemajuan dari siswa kita di sekolah. Terima kasih Bu Ah, Ira. iya, Sampai sama-sama Ibu, jumpa. terima kasih banyak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Ibu Asnul. Selamat siang Ibu Ira. Oke, baik Ibu. Bolehkah saya meminta Ibu untuk meluangkan waktunya sebentar untuk berbincang-bincang dengan saya, Ibu? Oh boleh Bu Ira. Gimana kabarnya Bu Ira sekarang? Oh, alhamdulillah Ibu. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Kabarnya baik sebenarnya Bu Ira, tetapi ini ada sedikit permasalahan saya Bu Ira. Apakah boleh saya Oh, membicarakan permasalahan saya ini dengan Bu Ira supaya oke agak lega baik. gitu Bu Ira? Iya Ibu, baik. Kebetulan saya juga ingin berbincang-bincang juga dengan Ibu. Ini sudah lama juga kita tidak berbincang-bincang ya Ibu ya. Iya Bu Ira. Kira-kira nanti setelah perbincangan ini apa nanti yang Ibu Asnul harapkan gitu? Nanti setelah perbincangan ini permasalahan saya ini teratasi harusnya Bu Ira. Karena saya juga Hmm, beberapa hari ini agak bingung gitu dengan situasi saya hmm. sebenarnya Bu Ira. Oh, oke oke, baik Ibu. Bisa Ibu ceritakan secara mendalam apa yang membuat Ibu Asnul bingung beberapa hari ini kira-kira? Begini Bu Ira, eh, Hmm, saya kan di kelas Bu Ira. Ini mm-mm, beberapa kali itu Bu Ira, mungkin ya, karena saya itu kan mengajarnya siang. Jadi mengajar siang hmm, ini kan jam setelah keluar main, setelah sholat zuhur, itu kan anak-anak biasanya kan semangatnya kurang itu Bu Ira. Jadi iya iya. saya mengajar itu saya sudah asik aja mengajar, ternyata ada anak 2 orang itu Bu Ira tertidur. Kemudian ada juga yang agak lesu itu Bu Ira. Jadi saya Hmm. bingung ini anak ini kenapa kok dia tidur kemudian lesu gitu. Itu permasalahan saya Bu Ira. Oh baik, berarti permasalahan Ibu adalah di saat mengajar siang, khususnya setelah sholat zuhur, ternyata anak-anak Ibu di kelas itu semangatnya kurang, banyak yang tidur di kelas, lalu kemudian tidak tidak semangat lesu gitu ya Ibu ya. Nah Ya. kira-kira apakah ada lagi masalah yang Ibu hadapi selain hal tersebut di kelas? Eh, Setiap kali misalnya dalam belajar itu kita kan ada mengadakan eh, meminta anak itu untuk menjawab pertanyaan kita kan Bu Ira. Karena anak-anak ini agak Hmm. lesu dan kurang semangat, jadi kayaknya mereka tidak bisa memberikan jawaban yang kita harapkan, yang saya harapkan gitu di Hmm. pembelajaran itu. Jadi saya juga jadi tidak bersemangat jadinya untuk mengajar ini jadinya Bu Ira karena siang gitu.
Oke, 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 saya paham. Berarti di sini juga akibat mereka tidak bersemangat tadi, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan Ibu ya dengan baik dan itu membuat Ibu tambah tidak bersemangat pula. Iya, betul begitu, Ibu? Iya Bu Ira, gimana caranya Nah, tuh Bu Ira? oke. Tunggu dulu ya Ibu ya. Sekarang saya tanya dulu. Menurut Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan siswa tersebut melakukan hal tersebut? Misalnya tertidur, lalu kemudian semangatnya kurang. Nah, kira-kira apa penyebabnya Ibu? Em, Menurut Ibu. Saya kira penyebabnya mungkin Ibu kalau dari segi saya sendiri kayaknya Bu. Karena kalau Hmm, udah belajar siang itu di sekolah itu saya eh, kurang juga semangat kayaknya Bu. Kenapa kurang semangat? Biasanya saya kan membawa peralatan ke kelas itu lengkap gitu Bu. Tapi yang kemarin hmm, itu saya karena mungkin ada persoalan mungkin sedikit Bu Ira. Jadi hmm. saya tidak terbawa itu misalnya LCD proyektor. Biasanya kan siswa saya itu sukanya ditampilkan video misalnya kan. Hmm. Kemudian dikasih misalnya LKPD yang agak menarik gitu. Kemarin itu saya Oke, oke. print LKPD-nya itu tidak pakai warna itu Bu Ira. Jadi Hmm, kayaknya bisa jadi dari sana gitu. Kemudian LKPD-nya juga kurang gambarnya mungkin karena kalau pelajaran saya kan biologi ya Bu Ira. Kalau kurang gambar itu ya. rasanya anak-anak itu tidak mencernanya, sukar untuk mencernanya gitu. Kemudian video juga tidak ditampilkan karena saya tidak membawa LCD proyektor, walaupun saya bawa laptop gitu Bu Ira. Itu mungkin yang Hmm. membuat kurang semangat itu Bu Ira. Oke, baik Ibu. Berarti eh, menurut Ibu penyebabnya adalah ternyata media pembelajaran yang Ibu bawa ke kelas itu kurang menarik bagi anak-anak. Contohnya saja berupa video pembelajaran tidak Ibu sediakan atau tidak ditampilkan. Lalu kemudian LKPD yang disediakan pun tidak menarik seperti biasa, tidak berwarna, lalu gambarnya kurang gitu. Benar seperti itu Ibu. Oh iya Bu Ira. Oh itu Hmm. mungkin penyebabnya menurut saya. Karena Betul, biasanya betul. mereka itu walaupun siang itu bersemangat juga gitu anak-anak ini. Hmm. Hmm. Oke, baik Ibu. Nah, sekarang Ibu berarti sudah tahu ya penyebab atau permasalahannya. Nah, sekarang yang saya mau bertanya sama Ibu, kira-kira apa upaya yang sudah Ibu lakukan selama ini? Atau kemarin itu apa yang Ibu lakukan untuk mengatasinya? Kemarin itu karena anak-anak kurang semangat Bu Ira, maka saya berpikir ini setiap belajar siang ini saya harus menyediakan bahan-bahan yang agak lengkap gitu. Kalau pagi kan anak-anak ini kan dia segar gitu dengan kata-kata kita saja atau dengan bahan-bahan yang kurang lengkap pun mereka masih bersemangat gitu. Jadi kalau belajarnya Hmm. siang itu saya akan mulai menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan itu agak lengkap gitu. Kemudian saya Hmm. juga karena di sekolah ini kan kalau untuk LCD proyektor kan agak kurang jumlahnya. Jadi nanti saya juga akan mengkonfirmasi kepada bagian sarana untuk menyediakan LCD proyektornya cukup gitu. Apalagi kalau untuk yang saya yang mengajar siang gitu, Bu Ira. Itu mungkin yang akan Hmm. saya lakukan gitu. Oke, baik. Itu yang akan Ibu lakukan. Yang waktu Ibu mengalami hal kemarin ketika anak-anak tertidur, nah apa yang Ibu lakukan upayanya? Kalau Kemarin yang itu uh, saya merasa begini, mungkin anak-anak ini lesu karena belajar siang ini mungkin kurang ice breaking mungkin. Kemudian kurang ice akan breaking. ice breaking kepada anak-anak ini dengan beberapa macam ice breaking yang saya cobakan. Mhm. Kemudian dengan ice breaking itu beberapa sekitar 3 atau 5 menit itu mereka sudah mulai kembali semangat Bu Ira. Nah, itu Oke, baik Ibu. hasilkan. Berarti, di sini upaya yang sudah Ibu lakukan adalah, nanti, apa namanya, seperti biasa menyediakan media-media yang lengkap seperti, video pembelajaran yang menggunakan LCD dan, laptop tentunya infocus. Lalu kemudian, apa namanya, memberikan ice breaking yang menarik bagi anak-anak. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira, apakah ada hambatan selama ini, dalam upaya yang Ibu lakukan tersebut? Ya hambatannya tadi kalau untuk
bahan-bahan atau alat-alat itu yang pertama itu untuk LCD proyektor sebenarnya yang ada hambatannya Bu Ira. Mungkin kenapa? Karena jumlahnya kurang. Kemudian sekarang karena guru-guru rekan sejawat yang lain itu mereka juga suka tuh pakai LCD proyektor untuk pembelajaran karena sudah agak termotivasi dalam mengajar. Mungkin saya akan meminta kepada kepala sekolah untuk merencanakan membeli tambahan proyektor itu Bu Ira supaya bisa lengkap untuk lokal-lokal yang 9, kami kan 9 lokal, untuk 9 lokal. Nah, sekarang baru ada 6 Bu Ira. Oke, baik. Berarti nanti Ibu akan mencoba memberitahu kepala sekolah untuk membeli tambahan LCD proyektor. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan selain itu? Apakah ada lagi? Mungkin yang akan saya lakukan berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian juga dengan siswa. Mungkin saya akan meminta kepada siswa untuk melakukan mungkin kesepakatan kelas pada saat belajar itu. Karena kan kesepakatan kelas kita saat belajar kan kita diminta untuk tidak diminta untuk bersemangat, memperhatikan, nah gitu. Itu kesepakatan kelas. Baik. Jadi bisa Ibu ulang kembali kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Asnul akan lakukan ke depannya? Komitmen yang akan dilakukan yang pertama menyiapkan bahan-bahan pembelajaran termasuk itu PowerPoint, YouTube atau link video, kemudian akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga anak-anak ini menjadi bersemangat. Kemudian akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menyediakan sarana prasarana yang cukup di sekolah sehingga proses pembelajaran akan terlaksana dengan baik. Begitu Bu Ira. Oh baik, berarti bisa saya ambil kesimpulan di sini, nanti Ibu akan menyiapkan media pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang berdiferensiasi, berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah, lalu kemudian penyediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap lagi. Super sekali Ibu, semoga Ibu bisa melakukannya dengan baik ya Ibu ya. Terima kasih Bu Ira atas pengakuan yang diberikannya. Ya, senang sekali berbincang-bincang dengan Ibu ya. Nanti kita Saya juga senang Ibu. Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang, terima kasih Bu Ira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.